Nah, melalui video pembelajaran ini nanti kalian diharapkan bisa satu, membilang angka 1000 sampai dengan 10.000. Yang kedua, mengurutkan angka 1000 sampai dengan 10.000. Yang ketiga, kalian bisa menentukan hasil penjumlahan dari angka 1000 sampai dengan 10.000. Siap untuk ikut belajar bersama hari ini ya? Mari kita belajar. Anak-anak, Miss Valerie punya angka itu. Sekarang bagaimana cara membilangnya? Kita ingat dulu ya, angka 1000 sampai dengan 10.000. Jika angka depannya angka 1, maka dibacanya 1000. Selain angka 1, kita sebutkan dulu angkanya, kemudian ditambah dengan kata ribu. Contoh, 2000, 3000, 4000, 5000, dan seterusnya. Sekarang, bagaimana kita membilang angka yang ini? Caranya adalah angka depannya angka berapa ya? Iya benar, angka 1. Berarti kita ambil satu sedotan. Nah, satu sedotan ini kita tempatkan di tempat ribuan. Kemudian di tempat ratusan ternyata ada angka 5. Maka kita ambil 5 sedotan. Kita tempatkan di tempat ratusan. Tetapi di tempat puluhan dan satuan sama-sama angkanya adalah 0. Maka kalau angka 0, kalian tidak perlu meletakkan sedotannya atau di situ tempatnya kosong. Maka 1500. Mudah kan? Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan bilangan ribuan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Miss Valerie berikan angka-angka ini. Bagaimana cara mengurutkannya? Mari kita menggunakan media ini. Angka yang pertama, 1300. Kita letakkan sedotan ini sesuai dengan nilai tempatnya ya. 1300 berarti di tempat ribuan ada 1 sedotan. Lalu di tempat ratusan ada 3 sedotan. Maka di tempat puluhan dan satuan tidak ditempatkan sedotan. Angka yang kedua, 1200. Angka yang pertama kita tempatkan 1 sedotan di tempat ribuan. Angka yang kedua kita tempatkan 2 sedotan di tempat ratusan. Sedangkan di tempat puluhan dan satuan kita tidak menempatkan sedotan apapun. Kemudian angka yang ketiga adalah 2300. Di tempat ribuan kita menempatkan 2 sedotan. Di tempat ratusan kita menempatkan 3 sedotan. Di tempat puluhan dan satuan 0. Kemudian angka yang kedua adalah 2200. Di tempat ribuan kita menempatkan 2 sedotan. Di tempat ratusan kita menempatkan 2 sedotan juga. Maka di tempat puluhan dan satuan kita tidak meletakkan sedotan apapun. Nah, kita sudah menjabarkan nilai tempatnya. Sekarang kita menentukan angka berapa yang paling kecil. Kita lihat di tempat ribuan. Yang di sana adalah tempat ribuan, tetapi nilainya 1000. Sedangkan yang di sini nilainya 2000. Nah, menurutmu mana yang lebih kecil? Iya benar, yang 1000. Maka kita lihat yang di sana ya. Sama-sama bernilai 1000. Sekarang kita lihat angka ratusannya. Angka yang pertama ada 3 sedotan, maka bernilai 300 karena dia ada di tempat ratusan.
Angka yang kedua bernilai 200. Maka menurutmu angka 2 dan 3 mana yang lebih kecil? Iya benar, angka 2. Maka kita menuliskan dulu 1200. Setelah itu 1300. Nah, kita masih punya 2 angka lagi. Kita lihat lagi di tempat ribuan. Sama-sama bernilai 2000. Lalu kita lihat di tempat ratusan. Yang pertama ada 3 sedotan di tempat ratusan, maka bernilai 300. Yang kedua ada 2 sedotan di tempat ratusan, maka bernilai 200. Lalu mana yang lebih kecil? Iya, 200. Maka kita menuliskan lagi ya, setelah angka 1300, kemudian lanjutannya adalah 2200, dan yang paling besar adalah 2300. Mudah kan cara mengurutkannya? Sekarang mari kita belajar memecahkan masalah dari sebuah cerita. Cerita yang akan Miss Valerie sampaikan, didengarkan ya. Pak Doni adalah peternak ayam di desaku. Aku dan Nina akan membeli telur ayam di Pak Doni. Tetapi aku harus memesannya dulu. Aku memesan 1350 telur. Sedangkan Nina memesan 1310 telur. Berapa jumlah telur yang harus disiapkan Pak Doni? Mari kita coba dengan cara ini. Kita tempatkan dulu ya nilai tempatnya dari angka 1350. 1 sedotan di tempat ribuan, 3 sedotan di tempat ratusan, dan 5 sedotan di tempat puluhan. Di tempat satuan kita tidak memberikan sedotan apapun sehingga bernilai 0. Lalu Nina tadi memesan 1310 telur. 1 sedotan ditempatkan di tempat ribuan, 3 sedotan ditempatkan di tempat ratusan, dan 1 sedotan ditempatkan di tempat puluhan. Sedangkan di tempat satuan tidak menempatkan sedotan apapun sehingga bernilai 0. Nah, berapa jumlah seluruh telur yang harus disiapkan Pak Doni? Maka kita harus menjumlahkannya. Ingat ya, tanda penjumlahan adalah seperti ini. Nah, oke, kita akan menjumlahkan dulu yang di tempat ribuan. 1 ribuan ditambah dengan 1 ribuan menjadi berapa? Iya, menjadi 2000. Lalu 300 ditambah dengan 300, maka hasilnya adalah 600. 5 di tempat puluhan ditambah dengan 1 di tempat puluhan menjadi 6 di tempat puluhan, maka nilainya adalah 60. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka 2 di tempat ribuan ditambah 6 di tempat ratusan ditambah 6 di tempat puluhan dan 0 di tempat satuan menjadi angka berapa ya? 2660. Mudah kan? Baik, sekarang kamu sudah semakin paham. Nah, itu tadi yang Miss Valerie jelaskan adalah cara susun panjang. Nah, bagaimanakah menyelesaikannya dengan cara bersusun pendek? Mari kita ikuti. Nah, sekarang kita belajar menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun pendek. Cara ini lebih ringkas
Bagaimana caranya? Kita tulis dulu ya penjumlahannya. Kemudian kita langsung menjumlahkan. Lihat angka yang paling depan di tempat ribuan. Ada angka berapa saja dari dua bilangan itu? Oh, ternyata ada angka 1 dan angka 1. Maka kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita tuliskan di bawahnya ya. Kemudian angka di belakang angka 1. Kita lihat di tempat ratusan. Ada angka 3 dan ada angka 3. Maka 3 ditambah 3 adalah 6. Kita tuliskan di bawah angka 3. Lalu kita lihat di tempat puluhan. Di tempat puluhan yang pertama ada angka 5. Dan di tempat puluhan yang kedua ada angka 1. Maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kita tuliskan di bawah angka 1. Dan di tempat satuannya adalah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka kita tuliskan angka 0 di bawah angka 0. Hasilnya adalah 2660. Mudah kan caranya? Wah, banyak sekali hari ini yang sudah kalian pelajari. Nah, sebagai uji pemahaman kalian, Miss Valeri akan berikan beberapa latihan soal. Silahkan mengerjakan ya. Dan selamat belajar. Dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dadah!